Perkenalkan, nama saya Aji Hadun Rojab, dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 6, NIM 2019 110125. Saya di sini sebagai direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Yulfi dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 6, semester 3. Saya sebagai manajemen pemasaran. Nama Sabar Abdul Aziz dari Prodi Manajemen kelas M6. Saya sebagai staf pemasaran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 24 bulan 12 tahun 2020, kita akan mengadakan meeting perusahaan kita, perusahaan yang bergerak dalam bidang restoran yang bernama Restoran Sukmo. Di dalam saja saya akan menunjukkan data. Ini kenapa untuk manajemen pemasaran ini penjualan untuk 4 bulan ini kok menurun. Jadi gini Pak, kita sudah melakukan upaya untuk memikat pelanggan atau konsumen, tapi kendalanya gini, banyak saingan yang sudah bergerak di bidang yang sama seperti restoran. Untuk kendala lebih lanjut, biar staf pemasaran yang bicara. Ya, baik. Mungkin yang saya perhatikan mengapa 4 bulan ini menurun, yaitu banyak keluhan dari para pengunjung yang terhadap menu-menu yang kita sajikan itu kurang menarik. Oke, saya terima. Untuk menu untuk 4 bulan terakhir ini yang sangat sulit atau sangat jarang untuk dipesan itu menu apa? Sejenis itu Pak, menu kepiting. Kepiting sekarang kan harganya naik. Seperti seafood yang lainnya cukup naiknya nggak seberapa lah. Tapi yang crab king itu seperti kepiting yang besar-besar itu harga kenaikannya cukup relatif tinggi. Apalagi dengan adanya COVID saat ini, itu menghambat pengiriman dan lain-lain. Itu dalam bidang makanan yang sangat tidak laku mungkin di restoran kita. Itu kepiting yang king. Lalu untuk minuman yang mungkin jarang dipesan, itu seperti apa? Kalau sistem minuman di restoran kita adalah alhamdulillah relatif semua dibeli. Mungkin cuma makanannya aja yang kurang bervariasi. Mungkin saya usahakan sama staf pemasaran bisa cari relasi atau cari inovasi lagi tentang makanan biar tidak ada bosannya untuk konsumen. Oke. Jadi ini saya ingin untuk 1 bulan ke depan keuangan kita stabil lagi, karena sudah 4 bulan kita terpuruk keuangan. Keadaan keuangan semakin kesini kok semakin kayaknya nggak bisa menguntungkan lagi. Jadi kita harus melakukan inovasi, dan untuk manajemen pemasaran sama staf pemasarannya kita harus bekerja ekstra lagi untuk memasarkan produk yang inovatif dan kreatif yang mungkin beda dari yang perusahaan restoran atau perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama. Kita harus melakukan gerakan-gerakan terobosan, seperti kita harus berbanyak promosi. Saya harap kalian harus mempunyai channel atau kenalan yang banyak di seluruh kota ini, khususnya kota Wonosobo. Karena kota Wonosobo itu orangnya itu mudah lapar dan sangat
sangat senang sekali untuk berbelanja makanan, karena saya sangat heran untuk 4 bulan ini kenapa penjualan itu turun. Saya melihat tabel keuangan kok 4 bulan kok menurun terus, jadi kok ini kita kurang inovasi, kita kurang mungkin agar kita tahu apa kebutuhan konsumen terhadap restoran kita harus selalu mengembangkan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi mungkin untuk tempat kita bisa renovasi, mungkin juga karena faktor tempat kita yang kurang memadai untuk konsumen. Jadi kita kan sekarang mengusung tema klasik untuk kedepannya, atau mungkin yang bisa dirindukan agar pemasarannya itu bisa menjangkau orang banyak, kita seharusnya pakai yang lebih trending lagi atau gimana, atau ini sudah cukup? Menurut saya sebagai manajer di sini, tempat restoran ini perlu didekorasi, Pak. Untuk konsumen itu nggak ada rasa bosan. Misalnya tiap bulan sekali atau 4 bulan sekali dekorasi diset ulang lagi, atau ganti tema bisa juga. Untuk biar apa, konsumen kesini itu tidak ada kata bosan. Apa yang sering Bapak bicara sama saya tentang promosi itu juga perlu ada promosi atau diskon. Itu bisa untuk kenyamanan konsumen. Jika dekorasi itu diubah setnya, mungkin kenyamanan bisa lebih baik lagi. Untuk kekurangannya ada di restoran gimana, Pak Staff? Mungkin untuk saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini ya, protokol kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi, karena banyak sekali pengunjung yang mengeluhkan tentang hal itu, karena protokol kesehatan kita kayaknya kurang menurut pengunjung. Oke. Kalau masalah protokol kesehatan, sekarang kan teknologi lebih canggih. Kita kan lebih banyakin menu yang ada di seperti GrabFood, Gojek, itu bisa dibanyakin lagi kok. Itu menunya, makanannya atau minumannya, dan ada promo. Sekarang kan nyari uang susah karena ada pandemi, orang-orang kerja juga banyak yang nggak kerja. Ini masalah soal GrabFood, atau kita bisa disebut juga kita jualan online. Kalau kita jualan online mungkin sekarang bisa, tapi kalau online lalu ini tempatnya itu mau gimana? Kan online kan enggak, jadi orang kan nggak datang ke restoran, jadi restoran nganggur kan? Ya tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada lah beberapa orang yang lebih nyaman ke tempatnya langsung ketimbang order di online. Oh ya, jadi gini aja Pak, kalau masalah online atau enggaknya, kalau datang ke restoran kan nggak mungkin kan, sekarang kan harus social distancing ya, otomatis konsumen yang datang kita perkurangi. Nah kalau ada online kayak gitu, misalnya ada orderan banyak kan bisa lewat GrabFood atau apapun itulah yang online itu, pokoknya pesanan online. Ya, tapi kan di sini kita harus memperbanyak area pemasaran karena kita ada krisis keuangan. Jadi untuk mungkin renovasi yang tadi saya usulkan bisa dilakukan, karena ini kan sebentar lagi kan kita akan hidup normal kembali tanpa adanya COVID. Tapi kan kita harus selalu menjaga kesehatan dalam makanan maupun tempat. Jadi kita pertama-tama kita harus memaksimalkan penjualan. Sebelum kita renovasi
renovasi tempatnya dulu. Saya mempunyai usul bagaimana kalau kita rubah menu-menu kita menjadi menu-menu yang sehat, murah, dan orang mudah pesan. Itu yang ada di pikiran saya, karena sekarang orang-orang itu harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Kita dalam keadaan ekonomi itu kan lagi turun. Jadi kalau makanannya agak mahal, kita pasti akan selalu kekurangan konsumen. Iya Pak, benar. Untuk manajer, saya minta tolong nanti untuk bahan-bahan baku di restoran ini, tolong kita cari yang paling murah dan langsung dari petaninya saja. Untuk apa? Untuk meminimalisir terjadinya korupsi antara pihak satu dan pihak lain. Kita harus ketemu langsung dengan para supplier. Itu bisa memungkinkan untuk kita mendapat bahan lebih murah, kita bisa menjual dengan harga ekonomis, dan kita juga bisa mempunyai konsumen yang tetap. Untuk saat ini kan belum. Ya itu usul saya untuk tolong bisa diusahakan, dan cara-caranya itu gimana untuk manajer, apakah bisa untuk ini? Untuk menurut saya itu bisa Pak. Sekarang kan kita suppliernya juga kemarin pas ada COVID krisis juga kan, kayak hasilnya kurang atau bahannya dari sananya kurang kan, itu produksinya di sana juga berkurang. Itu masalahnya pada masa COVID ini. Apa lebih baik sekarang kita itu gimana ya, hasil bahan yang kemarin kita ada pas kita konsumennya berkurang, kita adain promo saja Pak. Sekarang kan gini, hampir tahun baruan ini Pak, tahun baru kita adakan promo. Pastinya orang-orang yang keluar ataupun orang yang ingin merayakan tahun baru, apalagi kan sekarang ada Natal Pak, kebanyakan orang ada yang keluar ataupun juga ada yang di rumah yang merayakan hari Natal tersebut. Kita ngadain promo supaya kita biar ada konsumen itu bisa kesinilah. Apalagi kan sekarang banyak yang di rumah atau dimanapun kita kekurangan konsumen. Jadi kita adain promo biar peluang kita semakin banyak. Kan sekarang kan banyak lah yang restoran saingan kita ngadain promo, kita juga perlu promo Pak. Nah itu untuk untuk staf pemasaran itu gimana? Apakah mungkin dari manajemen, dari Pak Manajer ini, apakah benar adanya pesaing kita mengadakan promo itu, apakah benar atau tidak? Ya mungkin untuk promo bisa, dan yang seperti Bapak katakan tadi, mencari supplier yang strategis itu menurut saya kalau di Wonosobo itu sangat mudah ya, karena kita itu banyak potensi bahan-bahan yang berkualitas juga dan harganya juga tidak terlalu tinggi. Mungkin untuk mencari supplier yang seperti itu saya kira mungkin bisa lah untuk mencarinya, agar kita juga bisa menyeimbangkan kembali penghasilan kita. Jadi setidaknya itu untuk supaya kita bisa dikondisikan. Untuk selanjutnya, untuk kita pendaftaran GrabFood sama GoFood. Kalau di Wonosobo kan GoFoodnya belum ada. Kita ambil GrabFoodnya. Untuk bagian pendaftaran saya rasakan kepada Pak Manajer untuk pendaftaran online. Jadi kita untuk karyawan lebih baik kalau untuk mengurangi, sekarang kan kita punya karyawan 15, kalau kita kurangi menjadi 10, itu bagaimana tanggapan manajer? Kalau menurut saya, kalau karyawan itu dikurangi,
apakah itu bisa sih, itu bisa mengurangi pengeluaran. Kalau untuk saat ini menurut saya itu lebih baik dikurangi juga nggak apa-apa, tapi jika bukannya dikeluarin sih, untuk menurut saya untuk sekarang ini kalau di shift lebih bagus. Misalnya bukannya dikeluarin juga sih, kalau di shift itu seperti hari ini si A bekerja, besok si B bisa bekerja, ataupun si C bisa bekerja. Untuk pandemi sekarang kan kita nggak tahu lah, apalagi hari kedepannya kan kita ada hari Natal. Masih kemungkinan besar menurut saya kalau jika ada promosi, konsumen akan datang banyak. Apalagi kita mau set ulang menu ataupun dekorasi, itu kemungkinan besar konsumen akan datang ke tempat kita. Kalau karyawan di shift itu atau di bergantian itu bisa menurut saya. Apakah untuk staff, menurut staff pemasaran gimana? Menurut saya tidak ya. Lebih baik kita pertahankan karyawan yang saat ini, karena sebentar lagi kita akan menghadapi tahun baru yang mungkin akan ada kelonjakan pengunjung yang cukup menguntungkan bagi kita. Kalau menurut saya, kalau semisal orang-orang masih ditetapkan, toh juga kita kalau di shift itu bisa mengurangi kerugian ataupun pendapatan untuk restoran ini, mengurangi pengeluaran terhadap karyawan. Kalau di shift gini, kalau semisal konsumen kita banyak, kita bisa menghubungi karyawan yang shift itu yang sekarang libur, bisa untuk masuk kembali. Itu juga biar kita enak lah, tidak kekurangan karyawan. Itu bisa biar penyajiannya kita lebih cepat. Dan saya mohon untuk staf pemasaran, kita bisa bertanya kepada konsumen. Kamu seperti Bapak mengasih kritik dan saran untuk restoran ini, kita biar bisa berevaluasi lebih lanjut apa kekurangan kita, apa gimana lah untuk sarannya untuk konsumen yang lain, biar mereka enak, kita juga enak. Nah sekarang untuk seperti karyawan juga kita perlu berevaluasi lagi, kita perlu rapat bagaimana sih keluhannya karyawan juga. Kita nggak luput untuk kita evaluasi, kita rapat, kita berpendapat tentang restoran kita untuk berjalan lebih lancar lagi. Kan kita tujuannya sama, biar kita maju dalam bisnis ini. Ya tadi karena pendapat Bapak dan Bapak, menurut saya untuk karyawan mungkin kalau kita keluarkan atau kita istilahnya kita istirahatkan, mungkin menurut saya itu terlalu kasihan. Tapi bagaimana kan perusahaan kita juga sedang krisis. Jadi untuk usul dari Pak Manajer, kita untuk menggunakan shift 1 dan shift 2. Untuk shift 1 mungkin dari jam buka jam 8 sampai jam 2 siang. Lalu untuk shift yang B dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Untuk sementara itu kita bisa memperundingkan dengan karyawan untuk masalah gaji. Kalau misalnya cuma kerja setengah hari, jadi kita kan ibarat kita kan ini kalau kita bayar gaji full, misalnya 1 hari kita bayar dengan gaji sekian untuk 15 karyawan. Kalau kita di shift, kita bisa mendapat tenaga yang sama tapi dengan uang yang lebih sedikit. Ya benar. Itu bisa kita jadikan untuk
salah satu upaya untuk kita memperhemat pengeluaran dalam restoran ini. Nanti uangnya kita bisa lakukan lagi untuk mungkin pembaruan, renovasi Pak, renovasi renovasi dan dekorasi. Untuk renovasi dan dekorasi untuk saat ini menurut saya lebih baik kita kita sisihkan dulu. Kita di sini harus mengedepankan menu. Kita harus menggunakan menu-menu yang sehat. Yang pertama yang sehat. Kita di sini kan rata-rata seafood, kari, ramen gitu kan. Kita itu menunya itu random. Ada seafood, ada junk food, berbagai macam. Minumnya, jusnya aja mungkin ini menurut saya kurang. Lebih banyakkan es krim, es, seperti minuman cepat saji itu seperti cuci coli itu, dan itu menurut saya kurang. Jadi untuk menu-menu di sini kita rubah, karena tadi kan menu kepiting kan sangat mahal itu, mahal, lalu jarang dipesankan. Kita rubah semuanya, kita buat kita menjadi restoran penyedia vegetarian saja. Kalau menurut saya Pak, menu yang kemarin masih ada nggak apa-apa Pak. Jadi gini, porsi atau jumlah yang kemarin itu dikurangin aja. Kalau ditambah vegetarian lebih baik. Tapi kalau dikurangi atau kalau dihilangkan, nanti pelanggan yang lama atau konsumen yang lama mau kesini dengan kebiasaan menu yang sudah ada sebelumnya, nanti kebingungan Pak, kasihan Pak. Jadi kalau menurut saya jumlah atau porsi yang sebelumnya dikurangi juga nggak apa-apa, tapi seperti Bapak bilang vegetarian atau yang jenis sayur-sayuran atau apa itu yang penting menyehatkan, tidak tambahin juga nggak apa-apa. Tapi dengan skala yang sedikit dulu Pak. Kita kan belum tahu konsumen itu di area Wonosobo lebih sukanya apa. Kalau konsumen kan relatif gitu Pak. Seperti kadang suka lagi kepengin makan ini, makan itu, kita kan juga nggak tahu. Jadi untuk mengurangi kekecewaan konsumen, menu yang dulu itu ada juga nggak apa-apa, tapi dengan skala yang sedikit. Kita penjualannya sekarang jangan yang seperti yang dahulu lah. Kita kan sekarang lagi pada di masa pandemi ini harus dirubah dan harus dikurangi sebentar. Kita kan belum ada pelonjakan kenaikan konsumen. Untuk menurut saya, kalau kita kasih untuk konsumen kritik dan saran gitu, kalau menurut saya sekarang itu perlu Bang. Itu perlu banget supaya kita berevaluasi seperti tadi yang saya bicarakan. Atau gimana, atau gini aja, konsumen kan kadang suka ngeluh, entah itu pelayanannya, entah itu kebersihannya, itu perlu Pak. Jadi untuk menurut saya staf pemasaran lebih berupaya lagi, seperti itulah kesehatan, protokol kesehatan itu perlu. Seperti di depan restoran ada cuci tangan, wajib pakai masker, itu perlu. Sama untuk karyawan kita ramah senyum dan ramah konsumen itu perlu. Biar apa? Konsumen yang datang ke tempat kita biar nyaman. Oke, menurut saya begitu saya terima. Mungkin untuk sekarang saya mempunyai pemikiran lain. Untuk sekarang kita akan rombak semua, kita hilangin menu-menu yang dulu. Karena apa? Menu junk food, menu seafood itu kan di sini udah banyak. Tapi kan untuk menu healthy seperti sayur-sayuran vegetarian itu kan masih jarang. Kalau kita masih kita masih tadi menelibatkan yang makanan menu kita yang dulu untuk diterapkan sekarang, namun kalau dikurangi, itu menurut saya
cuma menggunakan uang untuk sia-sia. Kita di sini menggunakan uang untuk merombak semuanya. Kita ubah semuanya menjadi menu-menu yang sehat dan menu-menu yang bergizi. Pertama, kita hilangin menu-menu junk food dan seperti makanan cepat saji. Itu untuk saat ini mungkin itu sudah banyak penjualnya, apalagi pesaing kita juga hampir sama, seperti bergerak dalam bidang dan menu yang hampir sama. Kita harus bergerak dari ini untuk jadi lebih baik. Tapi mohon maaf Pak, kalau misalnya menu itu semuanya yang dahulu dihilangkan dan kita menerapkan menu baru, tidak dipungkiri kita juga akan menerapkan restoran yang baru itu Pak. Nah itu tidak, menurut saya ya itu bagus juga menghilangkan menu-menu yang menurut kita atau banyak orang kurang sehat. Di saat kita kan sedang pandemi seperti ini memerlukan makanan-makanan yang sehat, jadi untuk menu-menu yang vegetarian atau apa dibanyakan mungkin bagus juga, karena banyak pengunjung juga yang menginginkan menu-menu yang seperti itu. ya itu Ya berarti gini aja, saya sebagai manajer, kalau jika itu semua, ya bukan semuanya ya, yang konsumen jarang berminat ya, kalau dihilangin ya udah. Kalau menurut Bapak direksi dan menurut Bapak staff itu kurang memungkinkan, apa boleh buat, kita harus mencari ide yang lain. Nah itu ide dari saya, kita merubah nama restoran. Yang pertama, kita dari Sukmo Restoran kita jadi Happy Healthy. Oke? Mungkin kalau untuk merubah nama kurang setuju ya, soalnya orang tuh akan merasa asing mendengarnya kembali, sedangkan orang-orang yang sudah terbiasa mungkin kurang terdengar di telinga mereka. Benar, itu menurut saya juga benar itu Pak. Soalnya kalau mengganti sebuah papan nama ataupun restoran baru juga pasti akan membuat konsumen kita baru lagi Pak. Kasihan kita sudah punya restoran yang lama tapi ganti lagi dengan yang baru, itu kasihan Pak. Misal Kasihan dengan konsumen yang lama ya kan Pak Staf. Ya, jadi untuk usulan saya untuk mengganti nama mungkin Atau restoran yang baru kita saya masih kurang setuju. Tapi untuk mungkin penambahan nama, kita kan kita restoran Sukmo, mungkin kita buat depan namanya healthy Ya, agar itu ciri khas kita untuk menjual makanan yang sehat, bergizi dan sehat. Kita untuk makanan kita ambil sayurnya, kalau dari petani yang dari dieng dan pedesaan kita ambil saja. Jangan ambil yang di pasar, karena di pasar kan itu sudah orang kedua atau orang ketiga, jadi harganya itu bisa selisih 2 atau 3 kali lipat. Itu bisa mengurangi pendapatan kita dan memperbanyak pengeluaran. Itu sangat fatal jika dilanjutkan secara terus menerus. Untuk saat ini seperti itu usul saya. Lalu menu-menunya kita untuk daging mungkin lebih dikurangi, kita lebih banyak sayurnya. Tapi kita juga harus merekrut satu lagi orang yang ahli dalam bidang masak ini. Pertama, kita tawarkan dia dengan gaji yang di atas karyawan. Untuk apa? Untuk mendongkrak rasa dan juga kualitas mungkin. Iya, untuk itu. Yang pertama. Yang kedua, kita harus memiliki slogan. Harus memiliki slogan untuk mengingat para konsumen terhadap restoran kita. Saya punya, ya menurut saya ada slogannya. Ya. Enak, sehat, hemat. Ya ini itu mungkin saya terima terlebih dahulu. Kalau saya kalau gini gimana? Kalau misalnya slogannya makanan bergizi harus
di saat pandemi itu gimana menurut kalian? Untuk saat ini kita harus mendongkrak, kita harus keluar dari zona nyaman ini, kita harus membuat inovasi baru yang mungkin belum ada di sini. Jadi itu kita harus kan tadi kan apa? Enak sehat hemat. Enak sehat hemat. Kan nggak ada kata bergizinya. Jadi kan semua orang kan mengira kita menjual makanan yang cuma enak, sehat dan hemat doang. Kita kan di sini kan mengunggulkan gizi, ya kan? Kita harus mengunggulkan gizi karena daya tahan tubuh yang baik akan terhindar dari penyakit. Nah, makanya itu kita harus memperluas pemasaran, kita harus mempunyai sosial media yang mungkin kita banyak follower, lalu kita mengadakan promo yang dari awal tadi. Untuk pertama-tama, untuk mungkin 1 minggu yang pertama kita adakan promo besar-besaran. Untuk pertama kita rugi dulu nggak apa-apa. Menurut saya untuk pertama kita rugi dulu nggak apa-apa. Karena apa? Jika sudah tahu makanan kita murah, kita rugi dulu. Dan kalau itu makanan kita harus percaya kalau makanan itu enak dan untuk bisa menarik hati para konsumen. Jadi kita mengadakan promo untuk 1 minggu pertama dengan kita harus bisa merugi dulu nggak apa-apa. Kita akan adakan promo besar-besaran, tapi yang pertama kita harus lihat promonya itu lewat online saja. Jadi kalau misalnya banyak konsumen yang datang, itu bisa mengundang penyakit juga kan. Ya. Nah itu untuk promo besar-besaran kita lakukan online. Kalau kita pasang harga segini, kita promonya setengahnya saja untuk 1 minggu. Itu gimana? Kita merugi dulu nggak apa-apa. Itu gimana Pak Manajer? Baik, itu menurut saya juga baik-baik saja kan. Kalau menurut saya kalau seminggu itu kebanyakan ya Pak. Soalnya gini, kita promosi online buruk juga kita juga terpuruk juga, benar kata Pak Staf. Saat kita promosi tidak dipungkiri kita akan membayar sebuah iklan yang untuk promosi, apalagi Bapak yang bilang untuk sebuah promosi secara online. Jadi kita juga harus membayar kan. Ya. Kalau menurut saya promosi itu nggak usah gimana, secara nggak usahnya itu gini, nggak usah lah secara seminggu, kita bisa 2 hari atau 3 hari, kita bisa meminimalisir kerugian yang seperti Bapak bilang tadi. Kalau itu benar, yang seperti Pak Staf bilang juga tadi, kita kan sekarang lagi di masa terpuruk, nggak bukannya terpuruk banget sih, kita di masa ingin mengembalikan kestabilan pendapatan kita, seperti itu. Secara singkatnya lagi atau serangkumannya kita omongin tadi, kita perlu dekorasi, kita perlu set ulang lagi menu, kita perlu tambahan menu, kita perlu promosi, kita perlu slogan. Itu sih menurut saya, promosi juga perlu semuanya. Untuk ini mungkin kesehatan juga ya, banyak alat-alat yang di dapur yang kita punya itu mungkin sudah sebagian tidak layak, mungkin harus diganti atau apa biar kesehatannya lebih terjamin atau karyawan kita lebih nyaman saat menggunakan alat-alat itu. Mungkin itu juga harus ada perubahan juga. Yaitu menurut saya nanti saya akan beritahu ke accounting, kita akan berupaya memikirkan itu juga. Saya akan juga bergerak, saya akan temui accounting tersebut agar kita kan ada uang untuk peralatan kerja, kita maksimalkan lagi biar supaya kita peralatannya lebih baru ataupun lebih yang jelas itu yang rusak diganti, ya itulah yang sebenarnya itu perlu ya untuk kesehatan konsumen kita. Jadi gini, untuk rapat kali ini kita kan sudah cukup banyak waktu ya, udah banyak waktu untuk kekurangan dan
dari perusahaan kita sudah saya sampaikan ke Bapak, dan Bapak juga sudah mengasih inovasi lah kepada saya, dan saya sampaikan ke staf, dan saya mohon untuk staf pemasaran bisa mengordinir lagi atau gimana ya untuk karyawan-karyawan tersebut biar lebih semangat lagi lah ya. Ya itu pasti akan saya lakukan agar itu juga akan berpengaruh juga terhadap kinerja atau apa yang pengunjung rasakan atau kurang nyaman atau apa itu saya. Jadi gini saya baru kepikiran untuk kita awal-awal promo itu, kita bahas promo dulu ya. Untuk awal promo itu bagaimana kalau kita istilahnya kita mengundang seseorang yang mungkin terkenal di daerah kita untuk melakukan endorse. Itu kan salah satu promosi. Ya, jika kita membayar pihak yang mungkin untuk pengiklanan, itu mungkin menurut saya itu biayanya terlalu mahal. Kita lebih baik membuat satu pihak itu yang mungkin terkenal di sini, daerah sini, untuk melakukan endorsement agar bisa mendongkrak produk kita, untuk kita memberi dia undangan datang ke sini untuk mencicipi makanan. Kita apa tanggapan dia? Kalau misalnya tanggapan dia mungkin kurang atau gimana, mungkin bisa kita harus bekerja sama dengan itu. Kita harus, kalau memang itu yang misalnya kita sebut aja artis itu bilang makanan kita kurang enak, kita jangan endorse dulu. Kita buat makanan itu sampai enak dulu, sampai artis itu bilang enak. Untuk apa? Tidak membohongi publik itu. Kalau itu biaya untuk biaya pengundang artis itu nanti saya ambil dari biaya yang akan untuk dekorasi. Mungkin menurut saya kita yang pertama harus pengenalan dan pemasaran dulu ya. Untuk masalah tempat kita belakangnya dulu karena kita sekarang kan online dulu. Untuk ya kalau kesini juga boleh tapi dengan skala kecil. Skala kecil itu. Tapi kalau untuk misal peralatan dapur ya tidak bisa dihindari, ya harus. Yaitu saya bilang ke accounting, nanti saya udah ada staff-staffnya sendiri kan, apalagi kita kan bukan perusahaan restoran yang kecil, kita udah menengah ke atas kita. Jadi untuk mungkin kita bisa saja, walaupun kita perusahaan atau restoran yang tinggi, tapi kita bisa menjual dan harga yang high class juga bisa. Tapi menurut saya untuk sekarang kita menjual harga ekonomis agar pasarnya itu lebih luas, karena kita sekarang sedang mencari profit yang tinggi. Karena keadaan uang yang semakin menipis bisa membuat perusahaan kita bangkrut, nanti yang memphk semua karyawan, jadi kita sendiri yang susah dan mengurangi lapangan kerja. Nah itu kita harus melakukan perubahan, walaupun kita mengurangi harga diri kita sebagai restoran yang mungkin menengah ke atas, kita setarakan dengan restoran-restoran yang sama, tapi kita tetap jual kualitas, kita tetap maksimalkan pemasaran. Nah itu. Jadi untuk rapat kali ini hasilnya yang pertama, kita mungkin mengatur kembali pengolahan keuangan kita, untuk Pak Manajer untuk mengkoordinasi semua bawahannya agar bisa mereka ulang atau mengembalikan laporan keuangan yang rapi dan bisa dipahami lah. Kalau tadi kan saya baca kan laporan keuangannya kan sedikit menurun dan mungkin sulit dipahami. Untuk kedepannya bisa Pak Manajer bisa mengkoordinasikan bawahannya untuk bisa membuat keuangan menjadi stabil. Yang kedua, karena
keadaan keuangan kita yang menurun dan profit yang terus menurun, kita melakukan perombakan menu dan mengadakan promosi juga ya, mengadakan promosi juga dan perombakan menu. Yang ketiga untuk dekorasi kita tahan dulu ya. Terus yang keempat, kita lebih berbanyak fasilitas kesehatan di restoran. Kita bisa menggunakan alat yang kemarin, tapi kita kita buat lebih indah, dicat gitu, dicat atau dikasih hiasan, itu bisa menambah daya tarik. Nomor 4, yang nomor 5, semoga perusahaan kita bisa lebih maju dan bisa mengembalikan keadaan keuangan kita yang seperti dulu sebelum pandemi. Baik, Pak. Nah, untuk meeting kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.